Alhamdulillah sehat-sehat wae. Ibu pintar ya, keren bisa bahasa Jawa. Iya dong, walaupun muka orang Jawa kita harus juga tahu ya. Ya, Bu. Bu. Ngomong-ngomong, kalian di sini sudah pada saling mengenal atau belum? Belum, Bu. Karena kita beda kelas, Bu. Jadi pada saling beda kelas nih ya. Ya, Bu. Nah kalau begitu, supaya lebih akrab lagi nih ya, bagaimana kalau kita saling memperkenalkan diri nih. Tapi sebelum kita memperkenalkan diri dan melanjutkan kegiatan bimbingan kelompok, ya sebaiknya kita terlebih dahulu itu agar kegiatan kita berjalan dengan lancar, ya sebaiknya kita berdoa ya. Ya, Bu. Siapa nih yang mau mimpin doa? Saya, Bu. Oh ya, silakan. Baik, sebelum kita memulai kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bu. Terima kasih ya sudah memimpin doa pada kegiatan hari ini. Nah, selanjutnya kita nih mau perkenalan diri nih. Nah, di sini Ibu mempunyai cara menarik nih untuk kita memperkenalkan diri. Nah, di sini disebut dengan rangkaian nama. Nah, jadi apa di antara kalian sudah pernah gitu mendengar permainan ini? Belum ya. Iya. Nah, jadi kalau begitu Ibu jelasin sedikit nih ya. Jadi kan kita nih duduk melingkar. Nah, nanti pada orang pertama akan memperkenalkan diri dan menyebutkan satu warna favoritnya. Nah, setelah itu orang kedua akan melanjuti warna favorit temannya dan namanya ya, paham kan? Paham, Bu. Ibu kasih contoh dulu ya. Iya. Nah, ini misalkan nama Ibu kan Sri Anissa nih, jadi warna favoritnya pink Sri Anissa. Selanjutnya Ira, hitam. Nah, seperti itu, paham kan? Jadi nanti setelah ini ngulang lagi. Oh iya, Bu. Jadi ngulangnya dari Ibu lagi gitu. Ya, ngulang lagi selanjutnya. Udah sampai situ ngulang lagi sampai terakhir. Nanti yang terakhir bakal nyebutin nama semua teman-temannya dan warna favoritnya. Paham ya? Ya, Paham, Bu. Nah, kalau begitu kita mulai ya. Nah, pink Sri Anissa. Selanjutnya Pink Sri Anissa, coklat Ira, Pink Sri Anissa, coklat Ira, Maya abu. Pink Sri Anissa, coklat Ira, Maya abu-abu, biru Ica. Pink Sri Anissa, Ira coklat, abu-abu Maya, biru Sri Nisa, Faris krem. Pink Ibu Ica, coklat Ira, abu-abu Maya, biru Ica, krem Paris, hitam Ega. Pink Ibu Ica, coklat Ira, abu-abu Maya, biru Hairunisa, krem Faris, hitam Ega Puspita, putih Aisyah. Pink Ibu Ica, coklat Ira, abu-abu Maya, biru Ica, krem Paris, hitam Ega, putih Aisyah, biru Ega Ayu. Nah, sudah selesai ya? Sudah. Nah, bagus sekali ya, konsentrasi kalian lumayan lah ya pada siang hari ini. Berarti ini Ira, Maya, itu siapa tadi namanya? Ica, Bu. Oh, Ica, Faris, Ega, Aisyah, Ega. Berarti di sini kita sudah saling mengenal nih ya. Ya, Oke. Nah, baiklah, kan kita sudah paling saling kenal nih. Nah, apakah di antara kalian nih ada yang tahu itu bimbingan kelompok atau udah pernah ada mendengar bimbingan kelompok tuh? Belum. Kalau misalkan bimbingan tahu enggak? Siapa yang tahu di antara anak-anak sekalian? Saya, Bu. Ya, silakan Faris. Menurut saya bimbingan itu adalah bantuan atau arahan yang diberikan seseorang terhadap individu. Bagus sekali ya Faris dalam pendapatnya. Ada lagi? Saya Bu mau menambahkan. Ya, silakan. Benar yang dikatakan teman tadi, Paris tadi, kalau bimbingan itu adalah proses pemberian bantuan kepada individu. Nah, bimbingan ini bertujuan untuk
membantu siswa agar bisa mencapai perkembangan diri yang berkualitas Bu, ya bisa dikatakan baik Bu. Ya, tepat sekali ya. Nah, jadi kita bisa simpulkan nih bersama-sama bahwa bimbingan itu ya merupakan bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli. Nah, konselinya itu merupakan kalian ya, anak-anak sekalian. Nah, dalam rangka mengenali pribadinya sendiri, lingkungannya, dan dapat mencapai perkembangan hidupnya serta beraktualisasinya dengan baik. Oh, jadi begitu ya Bu. Iya. Nah, jadi kan kita kan sudah bahas nih bimbingan nih. Nah, sekarang kelompok. Kalian tahu tidak kelompok itu apa? Tugas saya Bu. Menurut saya kelompok itu seperti kumpulan dari beberapa orang, misalnya 2 orang atau lebih. Nah itu tuh di dalam kelompok tersebut tuh memiliki tujuan tertentu atau memiliki satu tujuan seperti itu Bu. Ya, bagus sekali ya pendapat Maya ya. Ada lagi? Saya Bu, Silakan Faris. kurang lebih hampir sama kayak Maya, tapi kadang kelompok juga ada yang tidak memiliki tujuan juga Bu. Ya, bagus ya pendapat kalian semua ya. Nah, jadi di sini Ibu mau simpulin sedikit ya kelompok tuh. Nah, jadi kelompok itu ya merupakan sekumpulan orang yang saling memiliki keterkaitan emosional antara anggota. Nah, juga memiliki tujuan yang sama dan terdapat juga norma atau aturan yang di dalamnya gitu ya. Ya Bu. Nah, udah paham kan? Paham Bu. Jadi bimbingan kelompok itu apa Bu? Oke, jadi bimbingan kelompok itu merupakan salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar tercapainya perkembangan secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, artinya itu semua peserta dalam anggota kelompok itu saling berinteraksi, juga bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain sebagainya. Nah, jadi tujuannya juga ini agar ya kita itu bisa bersikap terbuka dan berani mengemukakan pendapatnya. Nah, jadi di sini juga Ibu mau jelasin sedikit ya cara pelaksanaan bimbingan kelompoknya itu sendiri. Nah, di sini jadi masing-masing anggota kelompok itu secara bebas dan sukarela untuk berbicara, bertanya, mengeluarkan pendapatnya. Jadi di sini ya anak-anak sekalian boleh bertanya sesuka hatinya, tapi sesuai aturan juga ya. Selanjutnya ya mendengarkan dengan baik bila anggota kelompoknya berbicara, ya bisa dibilang saling menghargai ya. Nah, juga dalam kegiatan bimbingan kelompok ini kita akan membahas sebuah topik permasalahan. Nah, dalam bimbingan kelompok juga itu dibagi menjadi 2 topik. Nah, ada topik bebas dan topik tugas. Nah, di sini Ibu itu memberi topik tugas. Nah, di mana kita di sini akan membahas materinya tentang cara efektif belajar. Dari semua yang udah saya jelasin tadi, apakah anak-anak sekalian sudah paham? Paham Bu. Alhamdulillah ya kalau sudah paham ya. Ya Bu. Nah, jadi di bimbingan kelompok ini juga kita itu memiliki asas. Nah, jadi di dalam kegiatan kelompok ini memiliki azas kesukarelaan. Jadi di sini ya anggota kelompoknya anak-anak sekalian itu diharapkan sukarela dalam mengikuti bimbingan kelompok ini. Terus juga harus terbuka, kita itu harus terbuka satu sama lain. Juga dalam kegiatan ini kita itu harus aktif juga, kita itu harus menaati norma-norma ya. Juga di dalamnya itu juga kita harus menjaga kerahasiaan kita satu sama lain. Paham ya? Paham Bu. Oh, jadi kita harus saling menjaga rahasia ya Bu. Ya, benar sekali. Jadi di sini itu ya kita harus saling menjaga rahasia satu sama lain ya. Ya Bu. Nah, jadi kalau begitu mari kita mulai saja ya, topiknya itu tentang cara belajar yang efektif. Ya Bu. Baiklah, tapi sebelum kita membahasnya mungkin kalian ada yang mau berpendapat tidak, apa sih pentingnya topik yang kita bahas saat ini? Saya Bu, Iya, Ega? menurut saya topik ini sangat penting Bu, karena kan mungkin sebagian dari kami semua belum ada yang mengetahui apa saja hal-hal yang dapat membuat belajar kita menjadi efektif. Ya, bagus sekali ya. Ada lagi? Iya Bu, saya pendapat dengan apa yang dikatakan juga. Berarti di sini saya tepat ya untuk mengambil
tema topik ini untuk Ananda sekalian? Iya, Bu. Nah, baiklah, di antara kalian itu sudah ada yang tahu tidak belajar yang efektif itu apa? Saya Bu, menurut saya efek belajar efektif itu adalah suatu cara yang digunakan untuk pembelajaran yang lebih efisien. Ya, benar ya. Yang dikatakan Faris tadi, jadi cara belajar efektif itu biasanya disebut juga dengan cara belajar yang bermakna dan berkesan. Nah, itu juga merupakan cara yang ampuh ya untuk kita belajar memahami sesuatu atau pelajaran dengan mudah dan cepat menggunakan cara-cara yang paling efektif dan efisien. Nah, jadi cara belajar efektif ini juga bisa dilakukan dengan cara mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu ya, belajar mengenal sikap dan sifat-sifat kita masing-masing, juga belajar mengenal kebiasaan kita, dan yang paling utama itu adalah kita itu siap belajar mengetahui keinginan kita, karena dengan keinginan yang kuat kita bisa menjadi fokus untuk melakukan sesuatu ya. Iya Bu. Untuk waktunya, ada yang tahu tidak waktu yang tepat untuk belajar yang efektif itu jam berapa sih? Bu, Ya? jam 9 pagi Bu. Oh, jam 9. Kenapa? Ya karena otak kita tuh masih pagi itu masih fresh, baru bangun tidur, terus siap-siap ke sekolah. Nah, sampai sekolah tuh mungkin ya duduk sebentar. Kan walaupun langsung jam 7, tapi kayaknya efektifnya itu jam 9, karena jam 7 ke jam 8 itu masih ngantuk gitu Bu. Auranya masih kayak masih ngantuk lah gitu. Ya, bagus sekali ya pendapat temannya ya, Ira ya. Jadi otak kita itu lebih mudah berkonsentrasi ya untuk mengerjakan tugas-tugas berat ya pada jam. Ya, benar sekali ya. Jadi otak kita itu ya bisa lebih kalau pagi itu lebih segar ya. Itu tuh biasa juga di antara jam 9 sampai jam 11 pagi. Nah, jadi juga otak kita itu juga akan lebih berkonsentrasi untuk mengerjakan tugas beratnya itu sekitar jam 11 sampai jam 2 siang. Nah, setelah belajar, otak kita itu dapat beristirahat penuh dengan tidur semalaman. Oleh karenanya, waktu terbaik 6 sampai jam 8 malam. Nah, jadi sudah pada tahu ya? Sudah, Bu. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri itu sudah tahu enggak bagaimana cara yang tepat untuk belajar yang efektif tuh? Saya Bu, Iya, Ega. buat suasana belajar yang nyaman Bu. Iya, buat suasana belajar yang nyaman ya. Ada lagi? Iya, Ica. merangkum Bu, bukan menghafal. Ya, kita memahami ya. Iya, Bukan menghafal ya, Bu. Ira. Belajar dengan praktek Bu. Ya, belajar yang praktek ya, benar. Ada lagi? Saya, Wah, Bu. banyak ya. Iya, Aisyah dulu ya. Menurut saya Bu, belajar yang efektif itu dengan menggunakan suatu metode pembelajaran Bu yang menarik. Ya, bagus sekali ya. Ada lagi? Saya Saya, Bu. Bu. Ya, Ega. Bentar ya, sabar. Ya Bu, belajar bersama teman Bu. Ya, belajar bersama temannya juga bagus itu. Ada lagi? Saya Bu, Haris? yaitu merangkum materi Bu, karena itu dapat membantu kita untuk lebih mengingat kembali dan memahami kembali materi-materi yang sebelumnya ada. Ya, bagus sekali. Saya, Ada Bu. lagi? Ya, Maya. Belajar yang rutin tapi jangan lama-lama, karena kalau kita belajar lama pastinya tidak akan fokus. Ya, Bosan. benar sekali Ya, ya. bosan, Bu. Ya. Pendapat Ananda sekalian sangat bagus ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Nah, kan kita sudah bahas nih ya cara waktunya yang tepat ya. Nah, setelah itu setelah kalian mengetahui cara belajar yang efektif nih, apa yang akan kalian lakukan untuk kedepannya? Ya, Ira dulu ya. Ya mungkin setelah ini saya menerapkan jam atau waktu belajar yang efektif itu di rumah Bu. Jadi ya biar belajar saya efektif dan masuk otak, saya akan menerapkan waktu yang tepat untuk belajar itu. Oh, jadi Ira bakal menerapin waktu-waktu yang tadi kita bahas nih ya. Iya. Ada lagi? Saya Bu. Oke. Saya Bu. Iya, Ega, silakan. Mungkin kalau saya pribadi akan belajar melaksanakan proses pembelajarannya secara rutin Bu. Ya, bagus sekali ya. Ada lagi? Saya, Bu. Maya. Saya akan mencoba memperbaiki cara-cara belajar saya yang sebelumnya tidak efektif, Bu. Jadi Maya akan mencoba memperbaiki Iya, dari Bu. sebelumnya ya. Ada Iya, Bu. lagi? Oh, tidak. Oh, Saya, Faris. Bu. Iya, silakan. Saya akan menggunakan rangkuman Bu, karena itu menurut saya bisa membantu saya juga Bu dalam belajar. Ya, bagus sekali ya cara-cara yang kalian akan lakukan ya untuk mendatangnya ya. Ya Bu. Bu. Ibu kira kalian ini sudah pada paham semua ya tentang belajar yang efektif. Nah, jadi kita akhiri saja
kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Nah, tapi sebelumnya Ibu ingin mendengar nih kesan dan pesan kalian selama mengikuti bimbingan kelompok ini yang Ananda rasakan itu apa gitu. Ya Bu, Ayo bagus. Ya, silakan Aisyah. menurut saya Bu, bimbingan kelompok ini sangat menyenangkan karena kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan mengenai kesulitan kita, dan Ibu juga memberikan cara-cara yang menurut saya menarik. Ya, jadi menurut saya ini sangat bagus jika mau dilakukan di kelas-kelas lain. Ya, bagus sekali ya kesannya. Ada lagi? Ya, silakan Ega. Ya, kalau menurut saya menarik Bu, karena ini saya pribadi baru pertama mengikuti proses bimbingan kelompok seperti ini Bu. Ya, bagus sekali ya pesan dan kesannya. Ya, Ica. Menurut saya dengan adanya bimbingan kelompok ini, terutama yang dipimpin oleh Ibu, sangat Ya. menarik karena bagi saya sendiri menambah wawasan Bu, Ya, bagus sekali. dengan Ya. tema dengan tema cara belajar yang efektif. Ya, ada lagi? Saya Bu. Oh iya, Maya. Ha. Kalau menurut saya pesan-pesannya juga ini kan baru pertama kali melakukan bimbingan kelompok saya kan, jadi ya Ya. menarik karena bisa bertemu dengan teman-teman, bisa berdiskusi bersama dan bisa sharing-sharing seperti itu Bu. Oke, terima kasih ya. Berarti kesan dan pesan kalian itu sangat berkesan ya pada pertemuan bimbingan kelompok kita pada hari ini ya. Iya, Dan, Bu. kalau begitu Ibu ucapkan terima kasih ya atas partisipasi kalian dalam kegiatan ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan pada hari ini ya bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok kali ini, tadi kan kita sudah membuka dengan doa, sebaiknya juga ditutup dengan doa ya. Ya Bu. Kalau begitu silakan Faris tutup lagi doanya ya. Baik, karena kegiatan kita sudah selesai, mari kita menutup kegiatan ini, menutup dengan berdoa dengan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Paris aku hitam lah berarti. Iya, hitam. Keren, Be, keren. Iya.